Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya. Sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan semoga kita selalu berharap kita selalu berada dalam lindungannya. Kemudian salam dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim dari LP2M untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Izinkan kami menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada skema program pengembangan nagari binaan. Kami akan menyampaikan laporan ataupun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan PNBP tahun 2021. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami terdiri atas 4 orang tim pelaksana, yaitu kami sendiri, Hal Kadri Fitra, kemudian Bapak Henry Agustin SE MSc AK, selanjutnya Ibu Dina Patricia SE MSc PhD, dan Ibu Erli Mulyani SE MSc AK. Kami berempat melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema program pengembangan nagari binaan, di mana topik yang kami angkat adalah pengembangan sentra perdagangan industri rumah tangga Krupuk Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pertama sekali kami menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema program pengembangan nagari binaan ini atau disingkat PPNB itu berdasarkan panduan atau pedoman yang dikeluarkan oleh LP2M, di mana proses kegiatan PKM pada skema ini adalah merupakan aplikasi dari hasil riset ke desa mitra. Kalau kita di Sumatera Barat disebut dengan nagari. Mana dapat kita lihat bahwa UNP dalam hal ini LP2M bersama dengan pihak ketiga nanti akan mengaplikasikan hasil riset yang ada ke desa mitra untuk menghasilkan sentra-sentra nagari binaan. Berdasarkan hal tersebut, kami berkeinginan pada awalnya untuk mengangkat topik ini pada Nagari Kemang Hilya. Untuk itu kami melaksanakan survei awal ke Nagari Kemang Hilya dan bertemu dengan Bapak Wali Nagari Kemang Hilya, yaitu Bapak Kudri Elhami. Berdasarkan diskusi dengan Bapak Wali Nagari, kami menemukan berbagai hal yang menjadi latar belakang untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu bahwa di Nagari Kemang Hilya itu kita menemukan beberapa permasalahan, yaitu satu, hasil produk UMKM yang sulit untuk dipasarkan. Yang kedua, logo atau merek produk UMKM yang belum terlalu dikenal. Yang ketiga, manajemen usaha UMKM yang masih sederhana.
Yang keempat, pengelolaan usaha produk UMKM yang masih menggunakan teknologi yang sederhana. Kemudian, belum maksimalnya peran Bumnak untuk memasarkan produk UMKM. Yang keenam, pelaporan keuangan Bumnak yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketujuh, unit usaha Bumnak yang belum berkembang. Kedelapan, manajemen pelaporan pajak Bumnak yang masih sederhana. Yang kesembilan, web Bumnak yang belum ada. 10, permodalan usaha Bumnak yang masih kecil. Ke-11, pemetaan potensi nagari yang perlu dikembangkan. Dan yang ke-12, pasar khusus untuk memperdagangkan produk UMKM belum tersedia di nagari. Inilah beberapa latar belakang yang kita temukan ketika saat berdiskusi dengan Bapak Wali Nagari Kamahilya, di mana waktu diskusi dengan Bapak Wali Nagari ini, Bapak Wali Nagari juga ditemani dengan aparatur desa, aparatur nagari, juga pengurus Bumnak, dan Ketua Forum UMKM Nagari Kamahilya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian kami dari tim mengajukan semacam inisiatif untuk membuat proposal kegiatan pengabdian masyarakat, di mana dalam proposal tersebut kami memilih objek khalayak sasaran untuk kegiatan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah Forum UMKM Nagari Kamahilya, di mana forum ini mewadahi semua usaha UMKM yang ada di Nagari Kamahilya. Yang kedua, objek kami adalah Badan Usaha milik Nagari Kamahilya, di mana kami berasumsi dan memiliki pandangan bahwa Bumnak ini harus dikembangkan sehingga menyokong usaha UMKM yang ada di Nagari Kamahilya. Dan yang ketiga, yang paling penting itu adalah pemangku kebijakan di Nagari Kamahilya yang tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah nagari. Karena melalui pemerintah nagari lah bisa diambil kebijakan bagaimana pengembangan UMKM dan pengembangan usaha Bumnak yang ada di nagari. Berdasarkan 3 objek tersebut, maka kami mengadakan semacam kontrak kerjasama ya, atau kesediaan mitra, di mana ketiga objek tadi kami langsung jadikan sebagai mitra dalam PKM ini. Ketiga mitra tersebut adalah pertama Forum UMKM Nagari Kamahilya, yang diwakili atau dipimpin oleh Sukra Dona Herlina. Nanti dalam kegiatan pengabdian, Ibu Sukra Dona Herlina ini akan berperan mewakili UMKM Nagari Kamahilya dan mengkoordinasikan untuk kehadiran peserta dan teknis ketersediaan tempat serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan UMKM. Mitra kami yang kedua adalah Badan Usaha milik Nagari Kamahilya, di mana Bumnaknya bernama Bumnak Kamahilya Sejahtera, di mana mitra kami di sini adalah ketuanya Ibu Safridayeni. Nanti Ibu Safridayeni ini dalam kegiatan akan mewakili Bumnak Kamahilya dan mengkoordinasikan untuk kehadiran peserta, terutama adalah tentunya pengurus Bumnak Kamahilya, serta mengkondisikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan ataupun pelatihan untuk Bumnak itu sendiri. Yang ketiga, mitra yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Wali Nagari Pemerintah Nagari Kamahilya, yang di HAM ini adalah Bapak Khudri Ilhami SPT. Nah, secara keseluruhan, Bapak Khudri Ilhami ini tentu mewakili pemerintah Nagari Kamahilya dan berperan untuk mengkoordinasikan kehadiran peserta, ya, baik itu dari aparatur Kamahilya dan merupakan penanggung jawab utama untuk kehadiran peserta dari Forum UMKM dan dari Bumnak itu sendiri. Di dalam kegiatan PKM ini, kami memiliki 3 mitra yang berperan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PKM skema PPNB ini. Nah, dalam proposal
Untuk pelaksanaan tahun pertama, kami merencanakan ada 6 aktivitas. Pertama, pelatihan tentang kemasan dan merek usaha mitra UMKM. Tentu di sini yang menjadi mitra pesertanya adalah forum UMKM. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan UMKM untuk mengatasi masalah manajemen usaha UMKM yang sederhana. Ini tentu yang menjadi mitra kami adalah UMKM. Yang ketiga, pelatihan studi kelayakan usaha untuk mengatasi belum maksimalnya peran badan usaha milik nagari, BUMNAK, untuk memasarkan produk UMKM. Yang keempat, kami merencanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan pelaporan keuangan BUMNAK untuk mengatasi masalah pelaporan BUMNAK yang belum sesuai dengan standar akuntansi. Yang kelima, kami merencanakan pelatihan pemetaan potensi nagari untuk mengatasi masalah tentang kajian potensi nagari yang masih sedikit. Dan yang keenam, kami merencanakan pelatihan tentang cara memasarkan produk UMKM untuk mengatasi masalah mitra tentang hasil produk UMKM yang sulit untuk dipasarkan. Nah, inilah rencana pelaksanaan pada tahun pertama sesuai dengan proposal yang kami buat. Nah, pelaksanaan kegiatan ini kami laksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, bisa dalam bentuk pelatihan, kemudian diskusi, kemudian juga survei ke lapangan, kemudian praktik, yang kelima pendampingan, dan yang keenam monitoring. Nah, sampai dengan kondisi sekarang, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang dalam proposal. Pertama, kami telah melaksanakan pelatihan studi kelayakan usaha untuk BUMNAK, di mana pesertanya adalah pengelola BUMNAK dan pengelola nagari, di mana pengelola nagari juga harus memahami untuk kemajuan BUMNAK itu, ya, bahwa dalam mendirikan BUMNAK maupun unit usaha BUMNAK itu harus juga melibatkan aparatur nagari, ya. Di sini pesertanya di samping aparatur pemerintah nagari juga ada dari BAMUS, ya, Badan Musyawarah Nagari Kamang Hilya. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan survei potensi wisata Nagari Kamang Hilya, di mana Nagari Kamang Hilya ini memiliki objek wisata yang bagus. Kami berkunjung ke sana untuk melihat kondisi objek wisata tersebut, sehingga kita dapat memetakan menunjang usaha kerupuk Kamang ini melalui pengembangan objek wisata nantinya. Kemudian kami juga melaksanakan pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMNAK Kamang Hilya yang kita laksanakan pada tanggal 8 Juli. Jadi setelah kita latih tentang studi kelayakan, kita juga melatih tentang bagaimana menyusun laporan keuangan BUMNAK, tentu mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian juga kami melaksanakan survei ke UMKM Kerupuk Kamang Hilya, di mana kami sasaran untuk survei itu yang pertama sekali kami melihat para pengusaha kerupuk Kamang Hilya, kerupuk Kamang, ya, kerupuk Kamang. Namun ketika menuju tempat kerupuk Kamang itu, kami juga diajak oleh Bapak Wali Nagari untuk melihat usaha UMKM susu kambing murni. Nah, kami berkunjung ke rumah usaha susu kambing murni tersebut dan mendapat penjelasan tentang berapa omset dan bagaimana usaha yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian kami juga melakukan pelatihan pemasaran produk UMKM dan digital marketing, ini untuk mengatasi tentang pemasaran, di mana pada era sekarang ini produk kerupuk Kamang ini tidak bisa hanya mengandalkan kepada usaha pemasaran langsung, ya, maksudnya langsung bertemu antara penjual dan pembeli, tapi juga harus memanfaatkan ide-ide tentang penggunaan media sosial dan digital marketing. Kemudian kami juga melaksanakan pendampingan setelah kita latih kemarin BUMNAK-nya, kita dampingi penyusunannya, kita datang ke BUMNAK-nya dan melihat proses penyusunan laporan keuangan di BUMNAK tersebut, serta memberikan masukan-masukan terhadap pengentrian
transaksi-transaksi yang ada di Bumlang tersebut. Kemudian juga kami melakukan pelatihan tentang kualitas produk UMKM dan higienis produk UMKM. Untuk ini kami mendatangkan narasumber dari Fakultas Pariwisata Perhotelan UMP, dan ini sangat perlu sekali karena memang ini permintaan khusus dari Forum UMKM dan Bapak Oli Nagari bagaimana kualitas produk kerupuk Kamang dan usaha UMKM lain itu higienis sebelum dipasarkan kepada konsumen. Jadi dalam proses higienis ini kita melihat mulai dari proses awalnya pembuatannya, kemudian proses untuk pengepakannya, kemudian proses untuk penyajiannya, bagaimana harus hendaknya sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Kemudian kami juga melaksanakan pelatihan packaging dan logo untuk produk UMKM, di mana dengan melalui pelatihan ini, ya, memang beberapa produk sudah memiliki logo dan packaging, namun masih bersifat belum menarik, ya, kurang seperti itu dikatakan, sehingga kita mengharapkan melalui pelatihan ini peserta memperoleh pengetahuan, ya, sehingga dapat merubah pandangan bagaimana sebuah produk itu bisa dapat laku di pasaran melalui penyusunan logo, pembuatan logo, dan bagaimana membuat packaging yang menarik. Kemudian juga tidak lupa untuk menindaklanjuti survei potensi ini, kami melaksanakan diskusi dengan Pemerintahan Nagari bagaimana tentang pengembangan potensi wisata, sehingga nantinya dapat menunjang usaha-usaha lainnya yang memiliki multiplier effect terhadap usaha rumah tangga yang ada di Negari Kamang. Nah, untuk melihat capaian, maka sampai saat ini sesuai dengan laporan 70%, alhamdulillah menurut kami itu sudah tercapai sampai kepada penyusunan laporan kemajuan. Tentunya melalui kegiatan sampai 70% ini masih tersisa 30% lagi yang dapat kita laksanakan, itu dalam bentuk penyelesaian laporan akhir kegiatan dan penyelesaian luaran kegiatan. Mudah-mudahan melalui laporan 70% ini maka dapat menjadi semacam memicu untuk menyelesaikan laporan yang 30% lagi. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu LP2M dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam skema program pengembangan nagari binaan ini. Memang kami di sini tidak hanya fokus kepada satu usaha, karena sesuai dengan diskusi dengan Bapak Oli Nagari, bagaimana usaha-usaha yang ada di Nagari Kamang Hilya ini saling bersinergi, saling memiliki keterkaitan, saling adanya kebersamaan, sehingga menunjang antara satu tempat dengan tempat lainnya, satu tingkat dengan tingkat lainnya, sehingga kemajuan yang diperoleh adalah kemajuan bersama dalam Nagari Kamang Hilya. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dari LP2M. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.